Apa itu sistem somatosensori? Sistem somatosensori adalah suatu sistem yang melibatkan hubungan kerjasama antara sistem saraf dan alat indera untuk mampu mendeteksi pengalaman berupa rangsangan, sentuhan atau tekanan, suhu, maupun hangat ataupun dingin, sakit, termasuk gatal dan geli, dan termasuk juga propriosepsi atau sensasi pergerakan otot, serta posisi persendian dan ekspresi wajah. Sistem sensorik pada manusia berhubungan dengan kemampuan mempersepsi suatu rangsang. Sistem ini sangat penting karena berfungsi terutama untuk proteksi tubuh. Sistem ini dapat juga dimaknai sebagai perasaan tubuh atau sensibilitas. Bagian yang sangat penting dan sangat berperan dalam sistem somatosensorik ini salah satunya adalah reseptor. Reseptor adalah sel atau organ yang berfungsi menerima rangsang atau stimulus. Dengan alat ini, sistem saraf mendeteksi perubahan berbagai bentuk energi di lingkungan dalam dan luar. Setiap reseptor sensoris mempunyai kemampuan mendeteksi stimulus dan mentraduksi energi fisik ke dalam sinyal atau impuls saraf. Menurut letaknya, reseptor dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada eksteroseptor, adalah perasaan tubuh permukaan atau kulit seperti sensasi nyeri, suhu, dan raba. Yang kedua ada proprioseptor, adalah perasaan tubuh dalam seperti pada otot, sendi, dan tendo. Dan yang terakhir ada interoseptor, adalah perasaan tubuh pada alat-alat visera atau alat-alat dalam seperti jantung, lambung, usus, dan lain-lain. Menurut tipe atau jenis stimulus, reseptor dibagi menjadi mekanoreseptor, yaitu kelompok reseptor sensorik untuk mendeteksi perubahan tekanan, memonitor tegangan pada pembuluh darah, mendeteksi rasa raba atau sentuhan. Letaknya di kulit, otot rangka, persendian, dan organ visceral. Contoh reseptornya yaitu corpus Meissner untuk rasa raba ringan, corpus Merkel dan badan Pacini untuk sentuhan kasar dan tekanan. Termoreseptor, yaitu reseptor sensorik untuk mendeteksi perubahan suhu. Contohnya, bulbus Krause untuk suhu dingin dan akhiran Ruffini untuk suhu panas. Kemudian ada nociceptor, yaitu reseptor sensorik untuk mendeteksi rasa nyeri dan merespon tekanan yang dihasilkan oleh adanya kerusakan jaringan akibat trauma fisik maupun kimia. Contoh reseptornya berupa akhiran saraf bebas untuk rasa nyeri dan corpusculum Golgi untuk tekanan. Chemoreseptor, yaitu reseptor sensorik untuk mendeteksi rangsang kimiawi seperti bau-bauan yang diterima sel reseptor olfaktorius dalam hidung, rasa makanan yang diterima oleh sel reseptor pengecap di lidah, reseptor kimiawi dalam pembuluh darah untuk mendeteksi oksigen, osmoreseptor untuk mendeteksi perubahan osmolalitas, cairan darah, glukoreseptor di hipotalamus mendeteksi perubahan kadar gula darah. Fotoreseptor, yaitu reseptor sensorik untuk mendeteksi perubahan cahaya dan dilakukan oleh sel fotoreseptor di retina mata. Propriosepsi, yaitu reseptor rasa atau persepsi, biasanya pada level bawah sadar, tentang gerakan dan posisi badan dan piranti geraknya, terlepas dari indera penglihatan. Rasa ini diperoleh dari input yang masuk melalui terminal saraf sensorik dalam otot dan tendon atau gelondong otot, dan kapsul fibrosa sendi yang dikombinasikan dengan input dari piranti vestibular atau alat keseimbangan. Salah satu reseptor sensoris yang berperan pada keseimbangan adalah reseptor somatosensorik pada kaki. Reseptor somatosensorik terdiri dari reseptor cutaneus yang terdapat pada kulit dan reseptor proprioseptor yang terdapat pada otot persendian.
Saat berdiri dan berjalan, otak memerlukan input somatosensorik tersebut secara konsisten untuk memberikan informasi posisi kaki dan mempertahankan keseimbangan tubuh. Ketika terjadi penurunan fungsi reseptor somatosensorik pada kaki, misal pada pasien diabetes mellitus dan pasien lansia, maka akan berisiko terjadi gangguan keseimbangan dan resiko jatuh. Lalu yang selanjutnya, dalam sistem somatosensorik, ada indera yang sangat berperan dalam membantu kerja dari sistem ini, yaitu kulit. Kulit sendiri merupakan lapisan terluar yang membungkus seluruh tubuh manusia. Dalam permukaan kulit mengandung saraf-saraf yang memiliki fungsi berbeda-beda. Saraf tersebut terletak di lapisan dermis kulit. Lalu, macam-macam saraf tersebut diantaranya yang pertama adalah corpus falciani, yaitu ujung syaraf yang terletak di sekitar akar rambut dan berfungsi kepekaan terhadap rangsang tekanan. Lalu yang kedua, corpus rufini, yaitu ujung syaraf yang fungsinya memiliki kepekaan terhadap rangsang panas. Lalu yang ketiga, corpus callosum, yaitu ujung syaraf pada kulit yang fungsinya memiliki kepekaan terhadap rasa dingin. Lalu yang keempat ada lempeng Merkel, yang berfungsi ujung syaraf yang fungsinya di permukaan kulit yang bertindak sebagai perasa terkait dengan sentuhan serta tekanan ringan. Lalu yang kelima, corpus Meissner, yaitu ujung syaraf yang fungsinya memiliki kepekaan terhadap sentuhan. Lalu yang keenam, ujung syaraf tanpa selaput, yaitu syaraf yang fungsinya peka terhadap rasa nyeri. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah organ tendon Golgi, yaitu berfungsi untuk mendeteksi ketegangan otot. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gangguan pada sistem somatosensoris ini. Jadi, adapun gangguan yang terjadi pada sistem somatosensoris ini. Gangguan ini secara simbolik lebih mendeskripsikan tentang suatu masalah emosional yang dibedakan dari gangguan psikofisiologik asal stimulasi dan gangguan neurologik. Gangguan yang lain yang umumnya sering ditemui adalah disfungsi somatosensoris. Disfungsi somatosensoris ini dapat menyebabkan gangguan keseimbangan dan juga memicu instabilitas postural yang berdampak pada peningkatan resiko jatuh. Salah satu penyebab terjadinya disfungsi somatosensoris ini adalah hiperglikemia melalui mekanisme kerusakan saraf perifer. Kerusakan pada saraf perifer ini meliputi gangguan sistem saraf sensoris, terutama reseptor somatosensoris, motorik, dan otonom. Kerusakan reseptor somatosensoris dapat menyebabkan gangguan pada serabut saraf sensorik kecil atau tipe C yang berkaitan dengan sensasi nyeri dan perubahan persepsi suhu. Sedangkan kerusakan saraf sensorik pada serabut saraf besar atau tipe A berkaitan dengan hilangnya sensasi sentuhan, getaran, propriosepsi, dan motor innervation pada otot-otot intrinsik kaki. Selain itu, terdapat pula beberapa jenis gangguan somatosensorik lainnya. Di antaranya yaitu yang pertama ada anestesia atau kehilangan indera pada kulit pasien tetapi tidak sesuai dengan anatomi syaraf. Dan yang kedua ada parestesia, yaitu indera peraba yang berubah, misalnya merasa seperti ditusuk-tusuk jarum, seperti ada semut berjalan, dan juga merasa panas atau tebal pada kulit kaki ataupun tangan. Kerusakan saraf perifer ini sendiri biasa disebut dengan neuropati perifer, yaitu sebuah kondisi di mana terjadinya gangguan pada jalannya rangsangan pada saraf tepi. Pada kondisi ini, kita bisa merasakan sesuatu walaupun tidak ada rangsangan, atau justru tidak merasakan apa-apa ketika ada rangsangan. Gejalanya bisa berupa mati rasa, kesemutan atau parestesia, atau justru rasa nyeri seperti terbakar atau tertusuk-tusuk pada kaki ataupun tangan.